Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Sehat bukan? Sudah siap belajar hari ini? Baiklah kalau begitu, sebelum kita mengawali kegiatan kita pada kali ini, marilah kita membaca lafaz basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semoga pembelajaran kita kali ini kita akan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan diperlancar hingga akhir materi selesai. Baik, kita langsung saja masuk ke pembelajaran kita ya. Pertama, kita akan membahas mengenai makna zakat. Yang kedua, kita akan membahas macam-macam zakat. Yang ketiga, kita akan membahas mustahik zakat. Dan yang terakhir, kita akan membahas hikmah membayar zakat. Kita langsung saja ke materi yang pertama ya, anak-anak. Sebelum kita lanjutkan ke materi tentang zakat, pada pembelajaran 4 kali ini, ayo membayar zakat. Sebelumnya, Ibu akan bertanya, apakah itu lazis dan juga basnas? Benar, kalian semua hebat. Lazis adalah lembaga amil zakat, infak, dan sodako. Sedangkan basnas adalah badan amil zakat, infak, dan sodako. Semua lembaga itu memiliki tugas yang sama, yaitu mengumpulkan zakat dari orang-orang yang membayar zakat atau disebut juga dengan muzaki zakat, dan nantinya lembaga-lembaga inilah yang akan membagikan kepada mustahik zakat atau 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Kita lanjut ya. Zakat merupakan rukun Islam yang keempat, di mana zakat itu hukumnya wajib. Zakat fitrah dan juga zakat mal merupakan zakat yang wajib kita laksanakan. Namun ada ketentuannya. Baik, sebelum kita masuk ke macam-macam zakat, kita pahami dulu makna dari zakat ya. Zakat menurut bahasa artinya bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang muslim yang nantinya akan diberikan kepada golongan orang-orang yang berhak menerimanya atau mustahik zakat. Macam-macam zakat. Zakat terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah zakat fitrah dan yang kedua adalah zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dilaksanakan bagi setiap muslim yang sudah berkemampuan, baik itu laki-laki maupun perempuan, baik itu orang dewasa maupun anak-anak, baik itu bayi yang baru lahir saat bulan Ramadan atau sebelum hari raya Idul Fitri, ataupun orang yang belum meninggal ketika masih Idul Fitri, sebelum sholat Idul Fitri. Zakat fitrah hukumnya wajib ditunaikan bagi setiap muslim yang mampu. Besar zakat fitrah yang harus dikeluarkan adalah sebesar 1 sok, atau kalau di Indonesia itu sebesar 2,5 kg beras atau gandum atau bahan pokok lainnya. Apabila dalam ukuran liter, maka jumlahnya adalah 3,5 liter beras. Apabila pembayaran zakat dengan menggunakan uang, maka uang yang dizakatkan kalikan saja dengan harga beras yang kita konsumsi setiap hari. Misal 1 kilogram beras yang kita konsumsi itu seharga Rp10.000,
Maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 10.000 dikali dengan 2,5 kilogram beras, yaitu 25.000 rupiah. Dan biasanya untuk membayar zakat fitrah itu diiringi dengan membayar infak seikhlasnya, minimal ya 100 rupiah. 100 rupiah itu apa sih? Ya, untuk berinfak itu bebas, karena untuk ukuran berinfak tidak dibatasi seperti ukuran zakat. Zakat yang kedua yakni zakat mal. Zakat mal artinya zakat harta benda. Harta itu adalah sesuatu yang telah kita miliki, dan itu telah kita miliki selama batas waktu tertentu dan jumlah tertentu, atau yang disebut dengan nisab. Maka zakat mal itu wajib dilaksanakan. Untuk zakat mal banyak sekali syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya yaitu zakat itu dimiliki oleh diri sendiri, lalu disimpan selama 1 tahun, sudah memiliki nisab, dan juga harta tersebut merupakan harta yang termasuk ke dalam golongan harta yang wajib dizakati. Dan orang-orang yang wajib membayar zakat hukumnya adalah yang pertama seorang muslim, yang kedua baligh atau berakal. Adapun harta-harta yang merupakan harta yang wajib untuk dizakati adalah yang pertama emas dan perak, yang kedua binatang ternak, yang ketiga harta perniagaan atau hasil dari perdagangan atau jual beli, yang keempat kekayaan laut, yang kelima hasil dari pertanian atau perkebunan, dan yang terakhir adalah harta temuan yang sudah dimiliki selama 1 tahun atau yang disebut juga dengan rikas. Adapun di dalam Quran surat At-Taubah ayat 60 dijelaskan 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat atau disebut juga mustahik zakat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah fakir. Fakir merupakan orang yang kehidupannya benar-benar sengsara. Yang kedua miskin. Miskin artinya orang yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Yang ketiga amil. Amil adalah orang-orang yang mengatur penerimaan dan pembagian zakat. Yang keempat mu'alaf adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Yang kelima adalah gharim atau orang yang berhutang dan dia kesulitan untuk membayar hutangnya. Yang keenam fisabilillah. Fisabilillah ini adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Yang ketujuh hamba sahaya atau budak yang dimerdekakan. Dan yang terakhir adalah ibnu sabil atau orang-orang yang sedang menempuh pendidikan namun dia kesulitan dalam membayar biaya pendidikan. Lalu orang-orang ini akan menerima zakat yang sudah kita sebagai orang muslim kumpulkan di Basnas atau Lazis, dan para amil yang akan membagikan. Adapun hikmah membayar zakat pada materi terakhir ini adalah yang pertama membersihkan harta dan jiwa bagi orang yang berzakat. Yang kedua, membantu perekonomian orang lain yang memang benar-benar membutuhkan. Yang ketiga,
mendorong manusia untuk memiliki jiwa sosial yang tinggi. Yang keempat, memotivasi manusia untuk jujur dan bertanggung jawab terhadap harta yang dimilikinya. Dan yang terakhir, mengingatkan kepada setiap manusia bahwa harta kekayaan yang kita miliki adalah hanya semata-mata milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dititipkan kepada kita, karena sewaktu-waktu Allah akan bisa mengambilnya dengan cara apapun. Dan yang terakhir, semakin menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian materi kita kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya, karena memang kesalahan murni dari diri saya sendiri, dan semua kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya, tugas kalian adalah mempelajari materi ini, lalu ringkas di buku latihan kalian. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cukupkan dengan lafaz hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dah, sampai ketemu lagi di materi selanjutnya.